Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya berasal dari segala pada penanya ini sudah telah menanyakan tentang kondisi bapak. Tujuannya untuk mengetahui gara-gara penyakit dari bapak ini apa sih pak? Apakah bapak bersedia pak? Bersedia dok. Itu kalau bersedia dan bapak siapa sebenarnya pak? Bapak Sani. Oke, saya sebutnya ya. Ya. Ini usianya berapa tahun? Usianya 32 tahun. 32 tahun. Alamatnya di mana pak? Di Panjulukan. Di Panjuluka. Oke. Untuk pendidikan terakhir? Magister S2. Magister S2. Oke. Kemudian pekerjaannya apa sekarang pak? Apa? Pekerjaan? Sebagai dosen. Dosen. Oke pak. Ya bapak. Jadi bapak kesini ada keluhan apa pak? Ada keluhannya dia dok. Jadi ada. Iya. Oke. Kemudian selain itu apakah ada gejala lain pak? Seperti sesak nafas, berjatuh berdebar, pingsan, kemudian ada gejala-gejala itu pak di tubuh? Mungkin jantung berdebar. Jantung berdebar. Oke. Kemudian udah selain itu tidak ada lagi? Tidak. Oke, selain itu tidak ada. Kemudian kalau boleh tahu pak, ini tuh terjadi sejak kapan? Kalau saya lagi aktivitas berat biasanya saya sakit dada. Oke, sakit dada. Itu lokasinya di mana pak? Lokasinya di dada, di bagian sini. Tapi biasanya kesini juga Gejala. Gejala. Oh iya. Kemudian yang faktor-faktor yang membuat ini parah itu apa pak? Paling kalau aktivitas saya bisa. Kalau yang menurunkan? Menurunkan paling saya istirahat. Pas istirahat itu turun ya pak ya? Iya. Kemudian ada bentuk gejala lain nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bapak apakah ada riwayat penyakit sekarang? Ada. Apa? Sebelumnya diabetes. Oh diabetes. Ya. Oke. Kemudian apakah sudah pernah diobati dan gimana semuanya? Sudah ada, lumayan membaik. Lumayan membaik. Iya. Oke. Kalau boleh tahu obatnya apa? Kalau boleh tahu dia apa? Kurang tahu ya? Istri saya soalnya. Oh, istri apa? Oke. Kemudian untuk bapak apakah pernah kayak ada penyakit ulcer gitu pak? Penyakit apa? Ulcer? Gak ada. Nggak ada. Kemudian apakah bapak pernah kayak terkena infeksi virus gitu pak? Gak tahu sih. Oh, tidak tahu. Tapi kalau bapak pernah ini nggak pak? Operasi dada gitu pak? Oh, enggak. Kemudian apakah bapak ada kayak semacam demam gitu pak? Demam rematik? Tidak. Tidak pernah juga. Kemudian apakah bapak pernah ada stroke? Stroke tidak. Tidak ada. Bapak pernah pingsan pak? Pingsan Tidak juga. Kalau di dada, di leher apakah ada gejala juga? Tidak. Tidak ada juga. Kemudian apakah bapak ada gangguan ginjal? Tidak. Kalau gangguan hati tidak pak? Tidak. Kemudian oke. Kalau dalam keseharian bapak pak, apakah bapak ini seorang perokok atau apa? Perokok. Kalau boleh tahu seberapa banyak pak? Sebungkus sehari. Oke. Kemudian apakah bapak ada riwayat hipertensi? Hipertensi ada. Hipertensi ada. Kalau kolesterol itu pak? Kolesterol ada. Kolesterol ada juga. Kalau DM tadi ada ya kan? Iya. DM ada. Kemudian kalau dari keluarga bapak apakah ada yang menderita penyakit jantung pak? Penyakit jantung tidak ada dari keluarga. Kemudian bapak sendiri ya, apakah selain dari kerjanya apakah suka olahraga atau tidak? Olahraga sih jarang ya sekarang, soalnya kan kerja terus jadi dosen, jadi jarang olahraga. Jarang ya gitu. Kalau tadi gangguan gizi nggak ada juga ya pak ya? Kalau obesitas dulu pernah pak? Obes dulu tuh ya pernah sih dulu pernah. Kalau dari keluarga bapak apakah ada yang mempunyai gejala yang sama? Tidak. Ini bapak ya, alhamdulillah untuk ini sudah selesai. Tapi saya akan tanya yang terakhir ya. Kalau misal untuk perawatan nanti untuk ya pemantauan gitu, apakah ada yang memantau dari bapak? Ada. Siapa dulu? Istri keempat. Istri keempat apa? Ya. Masya Allah ya. Oke baik. Kalau begitu untuk pencarian lebih lanjut pak ya, untuk mengetahui dan bisa juga lebih bagus ini pak, nanti akan diusahakan pemeriksaan fisik pak. Ya tujuannya untuk mengetahui diagnosis nanti. Baik. Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Terus ya, sebenarnya sudah.
Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Biasanya nanti untuk mengetahui kira-kira apakah ada gangguan pada jalan atau tidak, ada murmur atau tidak seperti itu Pak. Apakah bersedia? Bersedia dok. Ya sebelum itu saya akan tambahkan informasi terlebih dahulu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada leher, dada dan juga bagian tangan Bapak. Nanti mungkin sedikit pertanyaan karena Bapak akan melepaskan baju Bapak. Baik. Bapak bersedia juga? Bersedia. Baik, kalau bersedia, ya Bapak silakan berbanding Pak, senyaman mungkin pada sini, dan sebelum itu saya akan cuci tangan, maka saya dan WHO. Baik, selanjutnya saya akan berdiri di samping kanan dari pasien. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada angiogram. Yang pertama kita posisikan pasien pada posisi berbaring, kemudian pada kepala. Jika bisa kita akan letakkan bantal pada di belakang kepalanya. Kemudian posisi pada bagian kepala pasien ini 30 derajat atau 45 derajat. Selanjutnya saya akan melihat dari eksternal juga kan. Nanti Bapak silakan menghadap ke arah berlawanan dari saya Pak. Kemudian kita bisa lihat di sini ada file jugarnya. Kita bisa lihat dari sini. Kemudian nanti pada file jugar ini kita bisa tekan dan kita akan lihat apakah ada filenya atau tidak. Bagaimana pulsasinya? Seperti itu. Selanjutnya saya akan menggunakan garis untuk mengukur dari tekanan dari file jugar. Di sini saya akan menggunakan dua penggaris. Yang pertama pada bagian secara angel pada menghadap ke atas, dan yang satunya yaitu akan mengukur pada bagian vertikal. Kemudian diukur seperti ini. Karena sternal angel ini dia itu di atas 5 cm di atas dari atrium bagian kanan, maka nanti hasil dari pemirsaannya adalah 5 plus titik-titik cmHg. Jadi titik-titiknya itu adalah ukuran dari panjang yang tadi sudah diukur seperti ini. Panjangnya berapa dan nanti akan dijumlahkan. Kemudian itu adalah hasil dari jumlah vena jugular pressure-nya. Kemudian saya akan menilai dari amplitudo dan kontur pasien. Di sini menggunakan carotid pulse. Jadi Bapak silakan kepalanya biasa saja ya, di sini. Kemudian kita akan lihat ada carotidnya di sini di kanan dan kiri ya, carotidnya. Kemudian saya akan mencari carotidnya. Biasanya akan saya ada internal dan eksternal. Saya akan cari yang eksternal, yang biasanya karena lebih mudah teraba ya, karena internal di bagian dalam. Kemudian saya akan cek bagaimana amplitudenya, bagaimana konturnya. Kemudian saya juga akan mengecek pada sisi yang sebelah kiri. Oh ya, sebelum itu untuk yang arteri sebelah kanan akan menggunakan tangan kiri, dan arteri yang sebelah kiri menggunakan tangan kanan seperti ini. Dan kita akan dorong ke arah posterior dan rasakan bagaimana amplitudo dan konturnya. Dan perlu diingat bahwa kita tidak bisa melakukan pemeriksaan ini pada dua sisi sekaligus. Kemudian saya akan memeriksa pada tris dan bulitnya menggunakan hal yang sama seperti tadi, apakah saya merasakan tris atau tidak. Kemudian di sini juga apakah saya merasakan tris atau tidak. Kemudian saya akan menggunakan stetoskop untuk menilai apakah ada bulit atau tidak. Jadi saya akan bisa apakah ada bulit atau tidak pada apa sih ini, pada koordinatnya. Kita dengarkan. Baik, di sini normal. Setelah itu saya akan memeriksa pada bagian materinya. Bapak silakan tangan Bapak ya, diluruskan aja bagian telapak tangan menghadap ke atas, suspinasi. Kemudian saya akan mencari pada bagian bagiannya, bagian arterinya. Saya akan pegang dan saya akan angkat fleksikan sedikit dari tangannya supaya relax, lebih relax. Kemudian saya bisa rasakan pada arteri bagiannya seperti itu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan PMI. Oh ya, sebelum itu untuk pemeriksaan Dragel tadi itu menggunakan jadi itu juga jadinya. Sekarang saya akan menilai pada PMI atau point of maximal impulse. Dimana saya yang pertama saya akan menginspeksi terlebih dahulu dari
dada pasien. Di sini dadanya biasanya PMI-nya itu berada di midclavicula di bagian CS 5. Kemudian setelah itu saya akan melakukan operasi ya menggunakan patch atau patch pada tangan seperti di area sini. Kemudian saya akan mengoperasinya. Kemudian saya akan merasakan apakah ada impuls atau tidak. Kemudian pada bagian bawah sini atau ball of hand saya akan merasakan apakah ada teriak atau tidak seperti itu. Kemudian untuk jika misal kita tidak bisa merasakan PMI pada posisi seperti ini, nanti pasien silakan pada dada dihadapkan ke arah kiri seperti ini. Kemudian kita bisa merasakan apakah sekarang ada atau tidak pada impulsnya atau teriak seperti itu. Baik Pak, silakan. Kemudian sekarang jika misal kita akan bisa perempuan, maka payudaranya kita akan ke atas kan, dan kita pegang seperti ini. Lalu kita bisa geser ke arah lateral seperti itu. Kemudian untuk tadi akses dari lokasinya di sini bisa di ICS 4 atau ICS 5. Kemudian untuk diameternya bisa yaitu 2,5 cm dan biasanya itu dia berada di antara di ICS seperti itu, misalnya di ICS. Kemudian untuk amplitudenya biasanya dia kecil dan juga cepat. Kemudian durasinya dia itu 2/3 dari sistol. Kemudian saya akan misalkan ini pada bagian ventricular di bagian kanan, yaitu pasien pada supinasi pada posisi 30 derajat. Kemudian saya akan letakkan pada CS 345 dengan jari-jari saya. Kemudian saya akan merasakan apakah ada impuls atau tidak, atau HIF atau tidak. Dan saya akan melakukan perkusi di sini tujuannya untuk mengetahui apakah ada pembesaran atau pembesaran pada atau tidak. Kita akan melakukan perkusi secara careful ya, secara hati-hati. Kemudian kita akan kita akan melihat di mana bagian batas sebelah kiri dan juga batas sebelah kanan dan juga base dari jantungnya. Untuk sebelah kiri kita akan lakukan perkusi dari arah lateral ke arah medial dari sini. Untuk bagian base kiri dari jantung biasanya dia berada di area anterior axillary. Kemudian untuk bagian batas sebelah kanan itu berada di area sternal bagian kanan. Kemudian untuk bagian base-nya dia itu berada di sternum, tapi dia di ICS di antara ribs 2 dan 3 seperti itu. Kemudian saya akan melakukan nilai pada suara jantung apakah ada berubah atau tidak. Di sini saya akan memeriksa pada ICS 2 kanan kiri, kemudian 4 dan 5. Kemudian setelah itu saya akan perhatikan di sini apakah untuk suara S1-nya di sini saya akan lihat apakah ada suara S1, yaitu suara S1 itu di antara S1 itu adalah suara pertama yang dia punya 2 komponen, yaitu pada bagian tricuspid dan bagian mitral. Kemudian saya akan lihat apakah ada suaranya atau tidak. Dan biasanya tuh S1 itu dia suaranya lebih dalam dan lebih lama daripada S2. Kemudian untuk suara S2 itu dia juga mempunyai 2 komponen, yaitu pada aortic closure dan pulmonal closure. Dan seperti yang dijelaskan tadi bahwa suara S2 ini lebih pendek dan lebih cepat seperti itu. Kemudian untuk posisi dari mitral ini ada di ICS 5, kemudian ICS 5 di bagian sinistra, kemudian ada pulmonal dia di ICS 2 di parasternal sebelah sinistra, kemudian aortic itu ada di ICS 2 di dextra, kemudian bagian tricuspid dia ada di
bagian sternum di antara di bagian bawahnya atau di sigmoid prosesnya sigmoidus. Setelah itu kita bisa lihat saat kita mengisah sesuatu tadi apakah ada murmur atau tidak. Untuk menilainya kita bisa menilai menggunakan timingnya. Untuk timingnya ini kita akan menentukan apakah soalnya ini di sistol atau diastol. Untuk sistol dia di antara S1 dan S2. Untuk diastol dia berada di S2 dan sampai S1 begitu. Kemudian kita juga bisa untuk mempalpasi bikin carotid pulse untuk mendengarkan murmurnya. Kemudian untuk lokasinya itu nanti kita bisa mengakses dari sekitar dari lokasi murmur yang terdengar. Misal kita berada di area sini, maka kita bisa mendeskripsikan bahwa di mana lokasi murmurnya di size berapa. Kemudian kita hubungkan antara sternum dan juga midclavicular ataupun pada garis aksilanya seperti itu. Kemudian untuk radiasinya juga sama, kita akan mengeksplor pada bagian yang ada murmurnya. Kemudian kita jelaskan di mana kita mendengarnya dengan lebih baik seperti itu. Kemudian untuk intensitasnya, untuk yang sistolik dia ada 6 tingkatan. Yang pertama dia sulit terdengar, yang kedua dia terdengar tapi lembut, kemudian yang ketiga dia terdengar lumayan keras, yang keempat dia terdengar keras, yang kelima dia sudah lebih keras dengan tapi kita menampilkan dengan stetoskop, kemudian yang keenam kita bisa mendengar suara dengan keras walaupun stetoskop tidak menempel pada dada pasien. Kemudian untuk distolik dia ada empat tingkatan. Itu yang pertama dia terdengar, sulit terdengar, kemudian yang kedua dia itu terdengar tapi halus, kemudian yang ketiga dia mudah terdengar, yang keempat dia keras. Selanjutnya untuk pitch-nya dia bisa dibedakan antara tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk kualitasnya ini kita bisa jelaskan dengan antara suaranya blowing atau ada seperti musikal seperti itu. Kemudian kita bisa mendengarkan untuk mitral stenosis atau aortic regurgitasi itu pada posisi menghadap kiri. Bapak silakan menghadap kiri, Pak. Atau lateral decubitus. Di sini kemudian kita bisa melihat di bagian apexnya apakah ada suara aortic regurgitasi atau tidak. Kemudian kita bisa suruh pasien untuk duduk, Bapak silakan duduk, Pak. Dan duduk pada posisi bapaknya agak dibungkat ke depan, kemudian kita periksa pada apexnya, kemudian kita dengarkan apakah ada regurgitasi atau tidak seperti itu. Ya Bapak, sudah selesai dari prosesnya sudah dilakukan tadi. Di sini Bapak ada murmur, Pak ya. Jadi ya itu mungkin agak sedikit kurang nyaman ya pada Bapak. Kemudian untuk nanti akan saya berikan obat, Pak. Bapak harapannya Bapak nanti bisa mengonsumsi obat tersebut tanpa tanpa menurunkannya ya, seperti itu. Kemudian Bapak juga misal tadi ada rokok ya, jangan merokok, juga Bapak sering olahraga, kemudian ya semoga Bapak cepat sembuh, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Baik, jika ada, silakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.